Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Irma Triani, NIM 501190270, kelas 2H. Di sini saya salah satu mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dosen pengampu saya Bapak Z. Haryanto, SH, MH. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan MIT mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen dan apa arti penting mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jadi, yang arti penting mempelajari manajemen itu sangat luas. Pengertian manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. Pengertian lain dari manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan, serta sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Manajemen adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu perusahaan. Manajemen itu unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaannya yang berjalan dengan baik jika manajemen itu juga teratur dan kondusif. Dan arti penting mempelajari manajemen bagi mahasiswa ialah harus pintar mengatur waktu dalam memanajemenkan waktu tersebut. Jadi, mahasiswa harus bisa mengatur waktunya sendiri. Jika mahasiswa itu sendiri tidak pandai mengatur waktunya, maka waktu itu terbuang sia-sia. Dengan halnya karena waktu itu tidak dapat bisa kembali lagi. Jadi, mempelajari manajemen itu bisa membantu kita menjadi seorang manajemen yang efektif dalam mengelola organisasi. Dan mempelajari teori manajemen memberikan petunjuk di mana kita mendapatkan ide mengenai organisasi. Selanjutnya, yang kedua, andaikan Anda adalah seorang pengusaha, mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajemen dalam suatu organisasi secara umum. Yang pertama, top manajemen. Top manajemen itu mengatur arah dan visi perusahaan dan menentukan keputusan. Top manajemen juga menentukan strategi yang dilakukan untuk tahapan tujuan tersebut dengan penetapan yang diperlukan untuk menjamin strategi tahapan tujuan tersebut. Ada beberapa tahapan tujuan strategi. Yang pertama, penentuan misi dan tujuan. Yang kedua, pengembangan profil perusahaan. Yang ketiga, analisa lingkungan eksternal. Yang keempat, analisa internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman strategi. Yang keenam, pembuatan keputusan strategi. Yang ketujuh, pengembangan strategi. Yang kedelapan, implementasi strategi. Dan yang terakhir, peninjauan kembali dan evaluasi. Yang kedua, middle management. Middle manajemen itu menerima pemerintah dari top manajemen
dan meneruskan arahan pada low management. Nah, middle management ini bertugas melakukan perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Selain itu, berwenang dalam menaikkan harga produk dan berwenang dalam mengambil tindakan bagi para pegawai yang tidak disiplin atau tidak mematuhi aturan. Yang terakhir, low management. Low management ini melakukan proses produksi menghasilkan produk. Low management ini bertugas dalam merencanakan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Pusat pembahasannya mengenai masalah-masalah pengoperasian. Sasarannya adalah laba sekarang. Nah, batasan kewenangannya berkisar lingkungan sumber daya yang sekarang ini. Hasil yang diperoleh adalah efisiensi dan stabilitas. Informasinya dunia bisnis sekarang. Kepemimpinannya konservatif dalam pemecahan masalah berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan arti penting manajer dalam suatu organisasi secara umum adalah orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk bisa memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan juga mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuannya. Nah, peran seorang manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena keberadaan seorang manajer menjadi menjadi motivator bagi karyawannya dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu organisasi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah pengusaha, Anda langkah dan strategi apa yang Anda ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha yang dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Menurut saya, langkah dan strategi yang saya ambil di masa pandemi COVID-19 saat ini untuk mendorong kepekaan terhadap karyawan-karyawan tentang bahayanya virus COVID-19 saat ini. Langkah yang pertama, 1. Lakukan pencegahan perkumpulan di perkantoran. Dengan begitu kita meliburkan semua karyawan dan tetap bekerja di rumah dengan cara menggunakan media digital sebagai alat berbisnis secara online. Yang kedua, perhatikan kesehatan karyawan. Yang ketiga, jaga kebersihan di kantor dan lakukan pengecekan kantor minimal 1 kali dalam sehari. Yang keempat, sediakan di beberapa tempat untuk tempat mencuci tangan. Terus menjalankan usaha yang kita jalani saat ini dengan media digital kita, media sosial, dengan cara mempromosikan di media sosial kita untuk dapat pelanggan dan tidak berbisnis di luar rumah. Jadi
bisa berbisnis di dalam rumah dengan cara menggunakan media digital kita. Dan hindari kepanikan terhadap COVID-19 saat ini. Jadi tetaplah jaga kesehatan kita, tetaplah di rumah aja, stay at home, putuskan COVID-19 ini, semoga virus COVID-19 ini semoga berakhir di bulan Ramadan. Dan jadi cukup penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.